Tabea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Akibat korsleting listrik, sejumlah bangunan di Halmahera Tengah ludes terbakar. Banjir deras mengguyur sejumlah lokasi di Kota Ambon terdampak banjir. Tersesat di hutan, seorang pemuda di Ternate ditemukan selamat. Kebakaran hebat melanda 5 bangunan semi permanen di desa Lokulamo, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah. Kebakaran yang terjadi Jumat lalu ini mengakibatkan warga panik dan berusaha memadamkan api dengan cara seadanya. Namun api tak kunjung padam sehingga membakar bangunan berupa kos-kosan, kios, serta bengkel. Selain 5 bangunan, 4 unit sepeda motor yang ada di lokasi juga ikut terbakar. Berdasarkan keterangan saksi biaya menjelaskan bahwa sumber kebakaran tersebut berasal dari salah satu kosan, yaitu tepatnya di atas plafon. Kemudian pada saat kejadian beliau berada di dapur mengendarai cuci piring. Kemudian melihat ada percikan api langsung ke kamar dan benar melihat di atas plafon terjadi kebakaran sehingga menyebar sampai menghanguskan 5 bangunan semi permanen. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun kerugian material ditaksir 1 miliar rupiah. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga akibat korsleting listrik. Tim Liputan melaporkan dari Halmahera Tengah. Diguyur hujan deras sejak 2 hari lalu mengakibatkan sejumlah lokasi di Kota Ambon terendam banjir. Bahkan banjir mengganggu lalu lintas di Kota Ambon. Sejumlah lokasi yang terparah dilanda banjir ini adalah kawasan Jalan Nasional, tepatnya di perbatasan Negeri Laha serta ruas jalan dari dan menuju Bandara Patimura, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Kendaraan yang lewat bahkan harus mengurangi kecepatannya agar tidak sampai celaka. Selain jalan raya, permukiman di sejumlah lokasi ini juga terendam banjir dengan ketinggian bervariasi yakni 30 sampai 50 cm. Banjir yang juga merendam pinggiran landasan di Bandara Udara Internasional Patimura Ambon ini disebabkan curah hujan tinggi ditambah mampetnya drainase serta sungai di kawasan ini. Ini biasa kalau banjir begini hujan besar tetap biasanya begini kan? Biasa begini sudah. Jam besar barang 2 jam ke 3 jam sudah tetap banjir. Tetap banjir. Ya. Untuk yang dari Hatu dan lain-lain semua. Semua taprop, Jesirasi semua taprop. Taprop. Baru ada jalur alternatif lain. Yang ada lagi cuma ini satu. Cuma ini saja. Dalam pokok utama, soalnya tunggu saja kalau pemerintah bikin jalan tambah tinggi berarti jadi bagus tuh. Oh jadi ini solusinya. Ini bagusnya harus pakai jembatan boleh kapan? Iya. Pemerintah daerah diminta memperbaiki drainase serta sungai di sekitar lokasi banjir agar banjir tidak lagi terjadi. Tim Liputan melaporkan dari Ambon.
Yayasan Pundi Amal dan Peduli Kasih SCTV Indosiar kembali menggelar bakti sosial bersama Kementerian Sosial dan Pemda Kabupaten Seram Bagian Timur, Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia, serta Klinik Mata Utama Maluku berupa operasi katarak gratis di Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Ratusan penderita katarak dari berbagai lokasi di Kabupaten Seram Bagian Timur antusias untuk mengikuti operasi katarak di Rumah Sakit Umum Daerah Bula. Operasi katarak gratis digelar Yayasan Pundi Amal dan Peduli Kasih SCTV Indosiar bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan Pemda Kabupaten Seram Bagian Timur, Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia, serta Klinik Mata Utama Maluku dengan semangat membantu masyarakat kurang mampu. Setelah dinyatakan siap, para pasien kemudian langsung menjalani operasi yang ditangani tim dokter. Kita sudah mau masuk dalam mata ya. Kami mengadakan operasi katarak, bakti sosial, kerjasama YPP, Indosiar, SCTV, bersama dengan Kemensos dan Klinik Mata Utama Maluku melakukan operasi katarak di Pulau Seram Bagian Timur, khususnya di Rumah Sakit Bula. Di Seram Bagian Timur, katarak di sini tinggi sekali. Hal itu disebabkan karena belum ada dokter spesialis mata selama ini. Dokter spesialis mata selama ini hanya bertempat di Kota Ambon saja, sehingga masyarakat yang untuk menuju ke Kota Ambon untuk melakukan operasi katarak dengan demografi yang begitu sulit dan tidak terjangkau karena banyak sekali pulau-pulau, sehingga untuk jangkauan untuk sampai di provinsi itu agak susah, sehingga mereka memilih untuk tidak pergi, apalagi orang dengan ekonomi yang menengah ke bawah. Kalau sudah habis operasi? Alhamdulillah lega karena selama ini katarak ini menjadi salah satu beban bagi saya karena menghambat semua Aktivitas saya selama berapa tahun, 2 tahun belakangan ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada SCTV sama Indosiar. Terima kasih kepada YPP, SCTV, Indosiar, semoga kedepannya lebih baik dan seperti ini lagi. Pihak rumah sakit dan pemerintah daerah pun sangat mendukung kegiatan yang digelar selama 2 hari ini. Memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Kementerian Sosial, juga ada dari Sentra Mahai Kendari dan YPP SCTV Indosiar dan tim dari dokter anak kota yang hadir pada hari ini. Ini merupakan bentuk nyata kita melihat kesehatan masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur, terutama saudara-saudara kita yang mengalami penglihatan gangguan. Dan menurut saya juga ini bukan hanya soal tindakan medis saja, tetapi juga bagaimana kita mengembalikan harapan dan kualitas hidup dari masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur. Saya berharap kegiatan-kegiatan gotong royong seperti ini bisa dapat terus bertumbuh di Kabupaten Seram Bagian Timur. Operasi tidak kami berikan karena memang ketentuannya demikian. Kami juga ada ketentuan, kami tidak sembarangan memberikan. Jadi hanya yang naik operasi yang kami berikan. Mohon maaf ya, enggak semuanya dapat. itu termasuk Kami memberikan penghargaan atas hadirnya di sini dan kami berpartisipasi mengurangi beban pengeluaran tentunya. Kalau dari Kementerian Sosial itu arahnya mengurangi beban pengeluaran. Dengan cara apa? Membantu transportasi dan memberikan nutrisi untuk meningkatkan daya tahan. Diharapkan dengan operasi katarak ini, warga kembali melakukan aktivitasnya dengan lancar. Rencananya YPP SCTV Indosiar akan terus melakukan pengobatan secara gratis, termasuk dengan menyasar pedalaman dan pelosok. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Seram Bagian Timur. Ibu permisi. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat melepas 100 jemaah haji untuk berangkat ke Tanah Suci Mekah tahun ini.
Dari 106 jemaah haji, sebagian besar manula hingga harus digotong ke acara di gedung dan kendaraan karena lemas. Meski begitu, mereka bersyukur dan bahagia bisa berangkat haji tahun ini setelah lama menunggu. Pelepasan jemaah haji dilakukan oleh Bupati Seram Bagian Barat, Asri Arman. Usai dilepas, 106 jemaah haji akan masuk asrama haji Waiheru Ambon sebelum berangkat ke embarkasi Makassar untuk menuju ke Tanah Suci Mekah. Untuk mereka berangkat ke Tanah Suci, yang diharapkan mereka berangkat dan kembali dan selamat. Yang batal berangkat karena kesehatan? Ada yang batal berangkat, ya, mungkin karena ada sesuatu yang hal, tapi juga bisa diantisipasi. Selama menunggu proses keberangkatan ke Tanah Suci Mekah, jemaah haji diimbau menjaga kondisi kesehatan mereka guna kelancaran proses pelaksanaan ibadah haji nanti. Tim Liputan melaporkan dari Seram Bagian Barat.